Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ucapan Syukur Doha, mahasiswa jurusan Hukum Universitas Jogja dan Medan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya mengenai pengertian pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia adalah materi kuliah yang dasar yang mempelajari hukum yang berlaku di seluruh Indonesia, yang dikenal sebagai hukum positif, dan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sistem hukum di Indonesia dan memperkenalkannya secara garis besar. Selanjutnya, latar belakang. Hukum Indonesia pada dasarnya diciptakan untuk mengatur dan mengarah perilaku manusia atau masyarakat ke arah yang lebih baik. Hal ini dituangkan dalam undang-undang, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tersebut memiliki konsekuensi hukum yang harus diterima bagi pelanggar undang-undang itu sendiri. Hukum yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa sumber yang sebelum merdeka sudah berlaku. Antara lain hukum yang bersumber dari hukum yang bersumber dari adat dan kebiasaan, dan hukum yang bersumber dari negara lain. Menurut Prof. R. Subekti, sarjana hukum, mengatakan tujuan mata kuliah pengantar ilmu hukum adalah mengantar mahasiswa dengan memberikan kepada mereka suatu pandangan selayang pandang atau overteach dari domain hukum, yaitu menerapkan apa itu isinya ilmu yang akan dipelajari. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan. Di dalam pembahasan ini kita akan fokus pada 5 item. Pertama, pengertian pengantar hukum Indonesia. Kedua, sistem hukum. Ketiga, asas-asas hukum. Keempat, lapangan hukum. Dan yang terakhir, hukum sebagai objek kajian sejarah. Pertama, kita masuk pada pengertian pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia merupakan sebuah pelajaran yang menguraikan tentang beberapa hukum yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya, hukum di Indonesia diciptakan untuk mengatur dan menjaga ketertiban dan keadilan, serta mengantisipasi kekacauan di negara, masyarakat, atau di lingkungan. Tujuan utama hukum salah satunya untuk mengatur tingkah laku termasuk norma-norma hak asasi manusia. Menurut Hartono Hadis Suprapto mengatakan pengantar hukum Indonesia merupakan pengantar untuk mempelajari bidang-bidang ketentuan atau tata hukum yang berlaku di Indonesia. Pengantar hukum di Indonesia juga adalah bagian dari pengantar ilmu hukum dan berbeda dengan pengantar hukum Indonesia. Dengan demikian, pengantar hukum ini adalah menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan hukum, sejarah hukum, serta sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Bagian A, hukum. Hukum merupakan satu rangkaian peraturan dan kewajiban yang dibuat manusia melalui undang-undang untuk membatasi tingkah laku manusia dalam setiap kejahatan dan pelanggaran manusia. B, tujuan hukum. Di dalam PHI atau Pengantar Hukum Indonesia, hukum di Indonesia diciptakan dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, untuk menetapkan ketertiban dan kenyamanan dalam pergaulan manusia sehingga ketertiban dan keamanan dapat dipelihara. Kedua, berperan untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, melindungi masyarakat, pengaturan pergaulan hidup. Dan yang terakhir, untuk mencapai keadilan. C, fungsi hukum yang diciptakan oleh manusia berdasarkan undang-undang tujuan tentu memiliki fungsi dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana pengendalian sosial, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat, sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial, sebagai alat stimulasi sosial, sebagai pergerakan dalam pembangunan, sebagai sarana untuk membebaskan manusia dari kasus masalah, dan terakhir sebagai alat untuk melakukan alokasi kewenangan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu sistem hukum Indonesia.
Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang akurat dan terdiri dari beberapa komponen yang berhubungan satu dengan yang lain. Sistem hukum ini merupakan bagian dari bentuk pengantar hukum Indonesia. Sistem hukum ini merupakan sistem yang berlaku di seluruh Indonesia, di mana mencakup beberapa komponen sistem, antara lain: pertama, hukum positif adalah kumpulan bentuk asas kaidah hukum yang berlaku saat ini, baik berbentuk lisan maupun tulisan, dan berlaku di dalam sebuah negara hukum yang positif. Dua, hukum adat merupakan sistem hukum dalam pengantar hukum Indonesia yang berlaku di Indonesia dan berasal dari nilai dan norma yang ada di tengah masyarakat. Ketiga, hukum Islam merupakan hukum yang berdasar pada agama Islam. Hukum ini dikenal dengan hukum yang memiliki tingkat kejahatan dan kewajiban yang berbeda dari hukum yang diterapkan di dalam negara lain. Salah satu yang mencakup dari aspek hukum ini adalah hukum perdata, hukum publik, hukum akibat, dan hukum tata negara. Pelanggaran terhadap hukum ini akan bertindak dengan cepat. Yang keempat, hukum internasional merupakan hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara negara di dalam hubungan internasional. Hukum ini mencakup beberapa aspek. Di dalamnya adalah hukum perdata, hukum publik, hukum internasional, hukum ekonomi internasional, dan hukum hak asasi manusia. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu asas-asas hukum. Asas hukum merupakan unsur pokok yang penting dari peraturan hukum. Asas ini merupakan dasar penting dari peraturan hukum dan membentuk dasar atau tendensi yang dimasyarakatkan kepada hukum dan paham kesusilaan. Menurut Sajidpo Roharjo, asas hukum merupakan jantung peraturan hukum. Salah satu bentuk pikiran-pikiran yang dasar terdapat di belakang dan di dalam sistem hukum. Giwi Patton menyebut asas hukum disesatkan sebagai pikiran yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Pentingnya asas ini di dalam hukum yang diciptakan di Indonesia adalah karena ini sangat menjadi dasar bagi sistem hukum yang diperlakukan untuk menciptakan makna masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Secara umum, hukum ini berlaku dalam semua bidang seperti hukum adat, perdata, pidana, dan sebagainya. Beberapa jenis hukum mencakup beberapa komponen. Yang pertama, asas kebebasan adalah asas hukum yang mengatur hubungan antar subjektif hukum atau pihak dalam perjanjian yang sangat fundamental dalam tatanan internal sistem hukum. Kedua, asas personalitas merupakan asas yang berkaitan dengan perilaku yang diterima dalam kehidupan sehari-hari, seperti asas nasional aktif atau asas personalitas. Yang ketiga, asas hukum pidana merupakan asas yang berhubungan dengan pelanggaran dan kejahatan serta memuat larangan dan sanksi. Keempat, asas hukum perdata. Asas ini merupakan asas yang berkaitan dengan hubungan subjek hukum dengan subjek hukum yang lain, contoh hukum orang, keluarga, benda, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu hukum berdasarkan lapangan hukum. Hukum berdasarkan lapangan hukum, yaitu lapangan hukum ini kumpulan bentuk-bentuk hukum yang digolongkan berdasarkan spesialis dan tujuan hukum. Berikut beberapa bentuk lapangan hukum di Indonesia adalah: pertama, hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pajak, dan terakhir hukum internasional. Sekarang masuk pada bagian terakhir atau bagian 5, yaitu hukum sebagai objek kajian sejarah. Alvan Aperdom mengemukakan bahwa dari sisi ilmu hukum adalah gejala sejarah yang akan tunduk pada pertumbuhan terus-menerus. Pengertian tumbuh yang dimaksud dengan memiliki beberapa makna, di antaranya sebagai berikut. Pertama, unsur perubahan. Dalam unsur perubahan ini terdapat hubungan yang erat yang tak bisa dipisahkan dan tak terputus antara hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau.
Hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan suatu hukum kesatuan. Artinya, orang yang akan mengetahui tentang hukum pada masa kini dengan melakukan penelitian sejarah dengan seharusnya juga mempelajari hukum kajian sejarah. Bagian kedua, unsur stabilitas. Hukum sebagai gejala masyarakat tidak berdiri sendiri. Artinya di dalam masyarakat dan dalam sejarah tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri terkecuali hubungan satu sama lain. Oleh karena itu, tumbuh dan berubahnya lembaga-lembaga hukum ditentukan oleh sebagai faktor, yakni masyarakat seperti ekonomi, politik, agama, dan norma asusila. Sekarang masuk kita pada bagian penutup di dalam artikel ini. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan pada uraian di atas pada pembahasan tentang pengantar hukum Indonesia di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengantar hukum di Indonesia sangat penting dan dibuat oleh orang atau lembaga berdasarkan landasan Undang-Undang RI, di mana pengantar hukum tidak dibuat secara cuma-cuma, tetapi hukum diciptakan berdasarkan arti hukum, tujuan, dan fungsi hukum. Hukum memberikan gambaran tentang hukum yang ada di dan sedang berlaku di Indonesia. Selain itu juga pengantar hukum Indonesia dapat menjelaskan dan menguraikan tentang asas-asas dan apa yang menjadi dasar berlakunya hukum yang bersangkutan. Kemudian pengantar hukum Indonesia juga mempelajari agar mengerti dan memahami sistematika dan tentang lapangan hukum serta suasana hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk mempertahankan dan memelihara serta terlaksananya tata tertib hukum itu sendiri. Yang kedua, saran. Dalam hal ini, penulis memberikan saran atas hukum yang diciptakan khususnya di Indonesia sebagai negara kita. Mari kita bangun dan mewujudkan hukum dan aturan-aturan yang ada di dalamnya supaya bebas dan terlindungi dari bentuk-bentuk masalah atau kekerasan terhadap masyarakat sosial. Selanjutnya, agar sistem hukum Indonesia benar-benar terarah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan, maka perlu adanya kesatuan sistem hukum yang memadai dalam masing-masing sistem dan ada pengawasan independen yang berkualitas dalam menciptakan kekuasaan dan kehakiman yang bebas, mandiri demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Baik, demikian saja hasil presentasi saya dari mengenai pengantar hukum Indonesia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.